Family Ministry kita mulai. Kita angkat pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya, pujian yang begitu indah mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan lebih dari segala-galanya. Darah Tuhan Yesus menguduskan setiap kita orang percaya. Karena itu kita harus selalu mengikut Yesus sampai akhir zaman. Karena dua perkara yang diminta oleh Tuhan, yaitu yang pertama percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, yang kedua percaya sampai mati. Karena itu kita harus mengikut Yesus. Inilah keputusan setiap kita. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, untuk doa pembukaan saya mohon Bapak Pendeta Hendra Winata. Ada enggak Hendra Winata? Pak Joni boleh berdoa, Pak Joni. Ya, Pak Joni, doa pembukaan. Pak Joni lagi bikin kopi. Ya, Bu Messi, silakan Bu Messi. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan, kami boleh mengikuti ibadah sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami percaya tidak ada ruang yang dapat Tuhan Yesus menghalangi kami
untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian pada sore ini Tuhan. Urapi mereka, pakai mereka ya Bapak. Biar melalui pelayanan mereka Tuhan, kami diberkati ya Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati setiap alat-alat yang kami pakai Tuhan. Laptop Tuhan, HP Tuhan, kuduskan semua ya Bapak. Biar semuanya Tuhan pada sore ini kami hanya memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini dan terlebih dalam hati dan pikiran kami. Dan benar-benar Tuhan, kami kasih hati kami, hidup kami hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita angkat pujian berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita hanya berserah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu memberi kekuatan bagi setiap kita. Saya ingin menyanyikan Kidung Jawa. Diizinkan ya Pak Peminggan? Ya. Monggo. Iya. Duh nyawa ku asumya o panggungung mumring Allah, sajeku dak luhurake kelawan hati kang bunga, selawase sinung umur dak puji kelawan mazmur, ndak puji kelawan mazmur. Ojo ngandalake rojo kahana nemung lebu, datan kuoso mitulungi liwapa ring rahayu, lamun pegat nyowo tian lebur saciptanyo, tian lebur saciptanyo. Arahayu wong kang darpe pamomong yang mokwoso, watan darpe andel-andel mong pangeran hing swarga. Rahayu wong sumende mring Yehuwa Alahe, mring Yehuwa Alahe. Puji Tuhan, kita bisa mengingat Bahasa Indonesianya dong Pak Tarjo. Kenapa itu Kidung Jemaatnya? Iya, bahasa Indonesianya saya kurang begitu paham. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya serahkan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, silakan namanya Pendeta Daniel Niluka. Silakan. Tuhan Yesus memberkati. Suaranya, Pak. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami diizinkan untuk mendengarkan dan sharing firman Tuhan di Family Ministry. Tuhan pimpin kami dalam kuasa roh-Mu Tuhan. Sebab kami terbatas dan kami kurang dalam hikmat, sehingga kami membutuhkan Roh Kudus untuk memberikan pencerahan bagi kami semua. Gemburkan tanah hati kami Tuhan, agar kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bisa mendengarkan ya suara saya? Bagus, Pak. Ya, baik. Ya, pertama-tama saya minta maaf dari Pak Gembala dan rekan-rekan karena memang saya baru tiba dari satu kegiatan. Dan memang saya ini agak repot sekali kalau umpamanya diminta Zoom meeting. Pertama karena saya tidak punya perangkat tripod dan lain-lain, meja yang khusus untuk Zoom meeting. Dan tadi saya harus bolak-balik, tidak punya laptop, ya bolak-balik sampai 3 kali dari rumah ke kios kami karena lupa tali cas, karena HP baterainya hampir habis. Dan memang lebih banyak presentasi pelayanan saya itu di lapangan, baik khotbah langsung maupun kunjungan ke jemaat dan perintisan. Ya, puji nama Tuhan, sedikit kesaksian bahwa atas izin Tuhan kami sudah merintis jemaat Narwastu Family 2 di Tangerang. Jadi yang satu di Bojong, yang satu di Tangerang. Jika Tuhan perkenankan mungkin kita akan gabung jadi satu, tetapi mungkin tempatnya mungkin kita cari yang tengah-tengah mungkin. Seperti itu. Jadi atau dua-duanya berdiri, ya puji Tuhan. Dan memang tidak mudah dalam tantangan pelayanan. Jadi saya minta maaf kalau Zoom meeting itu saya sangat kerepotan sekali dan harus pontang-panting. Berbeda kalau khotbah kita live itu atau ketemu langsung di lapangan itu sangat-sangat simpel. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal teknis yang membuat agak terlambat ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rekan hamba Tuhan, ya ini semua rata-rata memang sudah kelasnya kelas pengajar dan saya bersyukur juga mendapatkan banyak pelajaran dari Bapak Ibu Saudara sekalian selama ini ya. Ketika saya ikuti ibadah Zoom maupun diskusi-diskusi di Zoom meeting, hari ini ya, ketika ditanya oleh Pak Mingguan, Pak Gembala,
tema apa yang mau diangkat, saya memilih tema yang sebetulnya sangat tidak mudah, yaitu hidup dalam pimpinan roh atau hidup dalam roh. Ini tema yang tidak mudah. Itu sama saja ketika ada satu tema yang tidak mudah, yang seperti itu adalah misalnya kita disuruh khotbah tentang kesabaran. Nah, itu tema yang sering dihindari oleh orang karena rata-rata banyak orang bersentuhan dengan masalah dan sewaktu-waktu dia akan hilang kesabaran. Nah, kita semua dalam tantangan itu. Nah, hidup dalam roh ini adalah hal yang sebetulnya substansi sekali dari seluruh pelayanan yang ada. Ya, ketika kita percaya Yesus, kita terima Tuhan Yesus, yes, itu langkah permulaan. Langkah permulaan untuk kita masuk gerbang keselamatan itu. Menerima Yesus, percaya Tuhan Yesus, kenal sebut nama Dia, itu langkah awal. Langkah awal kita menerima keselamatan. Tetapi yang memastikan bagaimana kita bisa sampai kepada keselamatan itu atau kehidupan kekal di dalam Yesus adalah penyertaan Roh Allah yang kudus. Penyertaan Roh Allah ini yang sangat tidak mudah. Sebab Roh Allah itu dia mengambil bagian di dalam diri kita juga. Sedangkan di satu sisi bagaimana kepentingan-kepentingan jasmani kita itu juga berperang di dalam satu tubuh. Roh di dalam diri kita, itu dia tidak seperti di awan-awan. Dia ada di dalam manusia batinia kita dan ada dalam seluruh sistem tubuh kita. Sementara tubuh kita juga, setiap hari kita berjuang untuk bagaimana daging ini dipenuhi. Daging ini dalam konteks yang saya maksud adalah bagaimana kebutuhan-kebutuhan jasmani. Belum daging dalam konteks dosa. Nah, sehingga suka tidak suka, satu tubuh ada dua peranan yang sangat besar yang sangat akan mempengaruhi bagaimana kita, seperti apa diri kita. Itu sangat-sangat dipengaruhi oleh dua hal ini, daging dan roh. Nah, kalau kita pilih tema atau saya menetapkan tema hidup dalam pimpinan roh atau hidup dituntun oleh roh, nah kita masing-masing melihat, ya, untuk menggambarkan itu kita harus kembali dulu kepada awal mula, atau kita kembali kepada pengertian roh itu seperti apa cara kerjanya dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat bagaimana Allah menciptakan dunia ini, Dia menjadikan dunia ini. Pertama sekali, ketika Allah survei dunia ini, maka keterlibatan roh sudah terlihat di situ. Kejadian pasal pertama. Pada mulanya bumi belum berbentuk, ya, gelap gulita menutupi samudera raya, ya kan? Dan kemudian seterusnya roh Allah melayang-layang di atas air. Jadi roh melakukan pemetaan dulu terhadap bumi ini. Bagaimana bumi ini dibentuk supaya ketika manusia yang ditempatkan nanti, bagaimana supaya manusia yang nanti Allah hembuskan rohnya di dalamnya, itu bisa hidup secara baik. Jadi peranan roh itu sebelum dunia dijadikan itu dia sudah berperan untuk bagaimana membentuk satu tatanan bumi untuk manusia. Dan begitu luar biasanya Allah. Ya, Allah tidak sembarangan. Nah, kenapa roh dari Allah atau roh atau power atau kekuatan Allah atau hikmat Allah itu dia harus berperan di situ? Sebab disitulah letak desain seluruh kebaikan untuk manusia. Roh itu memberikan kita pengertian, mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan dia memberikan kita kemampuan untuk mengetahui masa-masa yang akan datang dan lain-lain. Begitu luar biasa sekali. Sehingga Allah tidak asal saja menciptakan bumi. Dia berikan peranan, bagian dari dirinya itu roh, bagaimana roh itu memetakan, membuat satu survei dan akhirnya menetapkan bumi itu harus dibentuk seperti apa. Dan manusia yang tinggal di dalamnya harus seperti apa. Jadi peranan roh itu sudah sejak awal. Luar biasa sekali. Ini sangat luar biasa.
keilahian Allah yang sangat hebat. Dia tidak asal, dia bekerja itu super teliti, dan ketelitian itu ada di dalam roh itu. Sangat akurat. Nah, itulah sebabnya ketika kita memahami bahwa roh itu sudah berperan sebelum kita dijadikan, ya, maka saya cukup percaya bahwa Allah membuat sesuatu itu semua terkoneksi. Ketika roh berperan, maka dia juga menghembuskan roh di dalam diri manusia. Koneksi, menjadi satu koneksi yang baik. Nah, ini hanya sebuah pengantar saja. Nah, lalu kita melihat bagaimana orang-orang Kristen zaman sekarang, gereja zaman sekarang. Kalau saya melihat Bapak Ibu, saya agak tergelitik juga kalau melihat bahwa ada gereja ketika hari Pentakosta atau hari ke-50 setelah Yesus naik, ya, setelah Yesus bangkit, ya, 10 hari setelah Yesus naik. Nah, itu ada gereja yang memperingati, kami menantikan pencurahan Roh Kudus, dan mereka bikin ibadah menanti pencurahan Roh Kudus. Lalu kalau kita bilang sejak roh itu sudah ada bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah roh. Dan waktu dia mensurvei ya bumi yang hendak dia ciptakan bentuk untuk kehidupan manusia yang lebih baik, itu roh sudah berperan. Bahkan dalam diri manusia roh itu sudah ada dalam bentuk nafas kehidupan manusia batinnya. Dan ketika Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu ada karakter ilahi di dalamnya, dan itu tentu peranan roh ada di situ. Nah, jadi kalau gereja yang memperingati seperti itu, saya tidak menghakimi, tapi saya melihat ada. Kalau hari Pentakosta, nah mereka tuh, kami menanti pencurahan Roh Kudus. Halo, 2023 tahun yang lalu ketika Petrus ya berkhotbah itu, Roh Kudus sudah dicurahkan. Sekarang masalahnya, roh itu berfungsi nggak di dalam diri kita menjadi penuntun bagi kita? Yang menjadi masalah kayak itu kan, apakah kita membiarkan daging kita memonopoli seluruh sistem hidup kita, ataukah roh yang memang menuntun kita? Nah, kadang-kadang kan orang ya sulit mempresentasikan itu. Ini saya hidup dalam roh atau ada hidup dalam daging. Nah, bahwa kita memang bekerja melakukan apapun di bumi ini memenuhi keinginan daging kita, kebutuhan daging ya. Jadi ada kebutuhan daging dan keinginan daging. Nah, kebutuhan daging kita itu makan, minum, pakai, dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah kita dikendalikan oleh kebutuhan daging kita, atau kita dikendalikan oleh keinginan daging kita dalam konteks dosa, ya, keinginan daging, ataukah kita dikendalikan oleh roh? Nah, itu masing-masing orang bisa menjawab. Hari ini dia ada di mana? Kan seperti itu. Saya tidak mau menghakimi. Karena saya juga berperang besar melawan hal-hal yang hendak menyeret kita ke dalam keinginan dan kebutuhan daging. Nah, ini tidak mudah sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khotbah ini ya, atau sharing firman Tuhan ini saya ambil sendiri, tapi saya jadi berpikir juga, ini hal yang sangat-sangat tidak mudah. Tetapi begini, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua kepada Bapak Ibu semua dan kepada diri saya sendiri. Jadi semakin saya khotbahkan, saya mengharapkan dan berdoa, Tuhan biarlah itu lebih baik besarnya ke saya, supaya saya bisa belajar. Apa yang saya khotbahkan itu, katakanlah itu tentang diri saya. Saya malah bersyukur kalau begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya kalau kita lihat istilah Pantekosta, orang bilang Pantekosta, tapi ya sebenarnya itu Pentakosta ya, sebetulnya ya, bukan Pantekosta. Itu ada kesalahan satu organisasi, dia daftar di Dirjen udah terlanjur bilang Pantekosta, jadi dia bilang Pantekosta padahal Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, daging adalah gambaran dari kehidupan jasmani kita, ya, manusia. Tidak ada yang salah dalam soal itu. Ya, tetapi yang dimaksud dalam konteks keinginan daging adalah hal-hal yang menyangkut dosa dan hawa nafsu kita.
Yang bisa kita bilang bahwa dosa itu bisa dosa yang sifatnya moralitas, etika. Hal-hal yang membuat kita terjebak dalam hal-hal biologis yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi bisa juga keinginan daging kita yang terlalu berlebihan. Kadang-kadang orang membangun sebuah pelayanan. Itu bukan karena dia menuruti kehendak Tuhan dan mengikuti alirannya Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memberikan peneguhan kepada dia untuk membangun pelayanan. Tapi kadang-kadang dia ingin membangun mercusuar pelayanan dia supaya dianggap orang hamba Tuhan yang hebat. Nah ini juga keinginan daging yang dibungkus oleh pelayanan. Sehingga cara kerja roh ini kalau kita nggak hati-hati, maka kita akan, ya kadang-kadang kita jadi, oh kita benar nih, padahal kita salah. Saya bisa kasih contoh satu contoh Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita sering mendengarkan ada orang mengatakan begini, si A itu bawa roh perpecahan. Ya, si A bawa roh perpecahan di dalam gereja. Ada seorang hamba Tuhan, dia bisa mengatakan kepada jemaat yang lain bahwa, oh si A itu ada roh perpecahan ketika ada masalah dan dia langsung menghakimi, menjustis si A membawa roh perpecahan. Tapi sesungguhnya kalau kita belajar tentang cara kerja roh, ketika dia mengucapkan itu, maka pada saat itu juga ucapan dia menjadi penyebab terpecah belah di dalam jemaat. Terjadi perpecahan di dalam jemaat. Karena mereka yang lain akan ikut menghakimi yang dituduh oleh hamba Tuhan tersebut. Pecah toh. Nah, jadi ini yang kita harus hati-hati dalam cara kerja roh, memahami dengan benar supaya kita nggak salah. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita hidup dalam kebutuhan jasmani kita itu sangat baik. Tetapi apa yang berlebihan dan mengalahkan kepentingan Allah, maka sesungguhnya kita sudah terjebak dalam keinginan-keinginan daging dan kita bisa saja bungkusannya bisa benar, tetapi di dalamnya sudah nggak baik. Nah, roh adalah Allah itu sendiri. Ya, roh itu adalah Allah itu sendiri. Nah, cara kerja roh itu sangat macam-macam, tapi kita pahami bahwa roh itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu roh itu sendiri. Nah, jadi kalau kita hidup dalam tuntunan roh, maka seluruh kegiatan ibadah dan penyembahan kita, maka itu juga ada dalam dimensi roh. Ya memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena kita tidak bisa hanya melihat dengan kasat mata bahwa orang itu dia hidup dalam tuntunan roh, menyembah dalam roh, beribadah dalam roh, dan atau tidak. Ya sebab bungkusan, saya bilang bungkusan luarnya sama semua. Sama-sama kita bilang haleluya, tinggal motivasi hatinya seperti apa. Nah, apa yang dilakukan oleh manusia dalam mulut, ucapan, pikiran, ketika dia hidup dalam dimensi roh, maka dia harus sejajarkan itu dengan kemauan roh. Supaya apa yang dia lakukan itu berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Kalau kita lihat bahwa sampai kehidupan roh itu bagaimana mempengaruhi kita, sehingga saudara ini terjadi juga pada saat lampau dalam kehidupan orang Israel, mereka juga tidak hidup dalam tuntunan roh. Bahkan peribadatan mereka juga itu tidak ada dalam dimensi roh. Itulah sebabnya dalam Matius 1 ya, Matius 15 ayat 8 ya dan 9 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi hati jauh daripadaku artinya hati yang tidak ada pekerjaan roh di dalamnya. Jadi orang ibadah tapi hakikat kuasanya itu tidak ada. Kalau setiap gereja itu ada atau setiap pribadi itu ada dalam dimensi roh, maka orang itu mempunyai otoritas atau kuasa. Sehingga pelayanannya itu sangat berdampak. Atau kepemimpinan dalam keluarganya itu berdampak dan lain-lain. Sangat berdampak. Ada kuasa.
Kadang-kadang jujur kita melihat kita sibuk kemari ke sana kemari, ibadah ke sana kemari, tapi kita buahnya nol, nggak punya buah. Nah kalau orang yang punya hidup dalam dimensi roh, ya dia betul-betul seluruh kendali hidupnya itu ada dalam roh, dan dia sejajarkan kehidupan, pikiran, hati, ya hati, pikiran, kehendak itu dia sejajarkan dengan maunya roh. Maka percaya saudara, dia akan sangat berpengaruh kepada sekelilingnya, berpengaruh secara positif. Ya kadang-kadang ada hamba Tuhan, ya ketika orang dengar nama dia, orang udah empet aja gitu kan. Tetangganya empet. Mungkin di luar dia hebat, tapi di kehidupan hari-hari dia nggak dituntun dalam roh. Kehidupannya duniawi aja. Dia begitu sampai di rumah keluar aslinya, atau sampai di lingkungan tertentu dia keluar aslinya. Nah, kita semua belajar di situ, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, jadi itulah sebabnya bahkan dalam gereja sekalipun, kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita survei tanpa bermaksud menghakimi, tapi kita bisa melihat bahwa ada gereja yang begitu sibuk luar biasa, begitu hebatnya dia punya kegiatan yang disoroti oleh media massa, tetapi sesungguhnya kuasa itu tidak ada sama sekali. Artinya tidak ada roh yang bekerja. Roh tidak menuntun mereka di dalam pelayanan itu. Namanya saja hebat. Tapi menangkan satu jiwa juga belum tentu. Ada. Ada hamba Tuhan yang sudah pendeta tapi menangkan satu jiwa aja belum tentu. Karena nggak berdampak gitu loh kehidupan dia. Kalau kehidupan dia di dalam roh itu pasti ada dampak, ada kuasa, ada otoritas. Dan orang akan melihat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lihat kembali. Nah, kalau kita melihat desain dari banyak gereja, rancangan dari banyak gereja. Saudara, hari ini saya mau bilang di Indonesia itu ada 360 sinode. Karena saya pimpinan sinode, tentu saya akan bicara dalam konteks gereja juga. Ada 360 sinode. Ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita melihat bagaimana desain anggaran dasar anggaran rumah tangga gereja, mereka mendesainnya tidak di dalam tuntunan roh. Itu salah sebabnya kadang-kadang desain itu dibuat menurut akal dan pikiran manusia, walaupun dilandaskan atas firman Tuhan. Kepintaran teologis itu yang dipakai. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat Alkitab zaman dulu ya, saya ingat Alkitab zaman dulu itu, di halaman depannya itu ada petunjuk cara membaca Alkitab. Ada petunjuk cara membaca Alkitab. Dan ada salah satu petunjuk itu mengatakan bahwa minta pimpinan Roh Kudus. Nah sekarang orang sudah banyak yang hebat. Apologet itu banyak yang hebat. Tapi kadang-kadang itu cuma isi kepala semata. Tapi nggak ada kuasa. Mereka cuma sibuk berdebat saja di media massa untuk bisa menaikkan pamornya atau subscribernya dan lain-lain. Tetapi sesungguhnya nggak punya kuasa sama sekali. Nggak punya kuasa. Nggak ada dampak ya. Nggak ada orang yang tergerak ya. Hanya melihat kehebatan. Dan kadang-kadang pengaruhnya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Pengaruhnya adalah banyak orang lebih mengagumi dia, bahkan ketika kita tanya isi firman Tuhan, orang yang mendengarkan itu dia tidak terlalu ngeh gitu ya, tetapi dia lebih mengagungkan nama pembicaranya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi saya katakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada. Ya, kalau lagu mengatakan lain di bibir, lain di hati, ya kan? Ya kan? Kalau ada satu lagu yang mengatakan apa? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi kadang-kadang kita hidup dalam suka-suka kita. Bagaimana kita? Kadang-kadang kita menarik Tuhan ke dalam rencana kita. Kita paksa Tuhan untuk harus, ini Tuhan harus begini, saya rencana begini. Tetapi kalau orang yang benar-benar memahami bagaimana indahnya hidup dalam roh, dan dia tenang di dalam roh, maka dia akan bilang, Tuhan,
Aku mau masuk dalam rencana. Aku mau masuk dalam tuntunan rohmu. Nah, itu orang hidup dalam roh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lihat kembali bahwa kalau manusia itu tidak hidup dalam roh, maka dia sama saja mengingkari hakikat Allah di dalam dirinya. Bahkan dikatakan dia tidak kenal Allah atau kafir, ya, tidak sama sekali mengenal. Mungkin mengenal hanya namanya saja secara sepintas, beribadah, tetapi mengenal sedalam-dalamnya dia tidak begitu mengenal. Nah, di dalam jasad manusia, tubuh manusia, ada roh. Dalam diri kita itu ada roh yang menjadi nafas kehidupan. Salah satu fungsi adalah memberi kehidupan kepada kita. Tetapi lebih jauh, roh itu memberikan tuntunan kepada kita. Mencegah kita supaya jangan kita terjebak dalam ranjau-ranjau kebinasaan atau ranjau-ranjau dosa. Nah, kalau kita memberikan diri kita dalam kendali roh, maka sebetulnya enteng. Hidup kita tuh enteng, kalau saya bilang begitu ya. Enteng hidup kita itu. Kalau kita kendalikan, membiarkan diri kita dalam kendali hidup daging, maka tidak pernah akan habis. Sama seperti orang yang minum air garam. Dia makin banyak minum, makin banyak merasa haus. Tidak pernah akan puas-puasnya manusia itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, antara karunia roh dan buah-buah roh itu ada perbedaan. Kalau karunia roh itu Tuhan memberikan kepada orang-orang pilihan untuk dipakai bagaimana menyatakan kemuliaan Allah. Karunia mujizat dan lain-lain, bahasa roh dan lain-lain. Tetapi buah roh itu wajib dimiliki oleh semua orang. Ciri-ciri orang yang hidup dalam roh itu minimal dalam kehidupannya itu ada buah-buah roh. Ya. Sehingga kalau ketemu hamba Tuhan, itulah sebabnya banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, dan termasuk kita di sini, saya melihat bahwa ada wajah-wajah yang sangat luar biasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kelihatan manis-manis dan ganteng-ganteng. Kelihatan luar biasa. Jangan sampai ciri khas pertama saja di dalam diri kita nggak mampu tunjukkan bahwa kita ada dalam kendali roh. Ya, buah-buah roh itu, orang yang punya buah roh di dalam dirinya, orang tuh rindu kembali ketemu dengan dia. Pengen lagi Pak Pendeta, Pak Mingguan, saya pengen ketemu Bapak lagi, pengen ketemu lagi. Tapi kalau dia tidak hidup dalam kendali roh, satu kali ketemu, gue udah gak mau ketemu sama dia lagi gitu. Nggak lagi deh. Seperti itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi buah roh, karunia roh itu bisa diberikan Tuhan kepada orang-orang yang terpilih. Tidak semua orang harus memiliki karunia roh. Tapi buah roh yang menjadi ciri bahwa kita hidup dalam kendali roh itu wajib kita miliki. Ya, Galatia 5, ya kan, ayat 1 sampai 26. Tentang kasih, tentang buah-buah roh itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya minta satu orang baca 2 Korintus 3 ayat 17. Saya nggak panjang-panjang ini karena diskusinya panjang nanti ya. Korintus berapa, Pak? Bentar, Pak. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Ada kemerdekaan artinya begini Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita sudah tidak terjajah lagi oleh keinginan-keinginan daging dalam konteks pemenuhan kebutuhan hidup kita yang over. Kalau saya bilang over, memenuhi kebutuhan daging itu tidak salah. Tapi ketika kita sudah terjebak dan itu menjadi sesuatu yang prioritas melebihi Allah, maka kita sudah ada dalam situasi yang tidak merdeka. Kita dijajah oleh keinginan kita.
Kita dijajah oleh ambisi kita dijajah oleh kemauan kita dijajah oleh hal-hal yang sudah tidak lagi relevan dengan kehendak Allah. Nah, orang yang hidup dalam roh itu merdeka dia, saudara. Merdeka apa? Ciri-cirinya gampang sekali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, salah satu. Rasul Paulus katakan bahwa ketika dia sudah mengenal Allah, Yesus hidup di dalam dirinya, maka kehebatan dia masa lalu, harta benda, kebesaran, nama besar dan lain-lain itu dia anggap itu semua sampah. Artinya apa? Dia sudah merdeka. Ya, kadang-kadang saudara-saudara kita anak-anak Tuhan, tapi kita belum merdeka sesungguhnya. Kalau orang yang merdeka nggak sayang-sayang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dia punya 2, dia akan berikan 1. Dia punya 3, udah ambil aja. Dunia ini sudah tidak lagi mengikat dia. Bahwa dia perlu kebutuhan jasmani, hal-hal jasmani. Yes, harus. Anak Tuhan boleh kaya? Boleh. Anak Tuhan boleh kaya? Boleh. Kenapa tidak? Harus, boleh. Berusaha maksimal. Jangan malas, Tuhan juga nggak suka orang malas. Tetapi kekayaan itu tidak lagi mengikat dia. Tidak lagi membuat dia itu gundah gulana dan terikat di dunia ini dan meletakkan Allah di bawah kepentingan atau kekayaannya itu. Kita dengar cerita satu anak muda yang datang ketika dia bertanya. Cerita Alkitab, kita sama-sama tahu. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga, aku bisa menerima kehidupan kekal? Yesus bilang, ya lakukan hukum Taurat. Jangan membunuh, mencuri, berzina, dan lain-lain. Jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Oh, itu semua saya sudah lakukan. Saya sudah lakukan. Oke, kalau kamu sudah lakukan itu, juallah hartamu, bagi kepada orang miskin dan tinggalkanlah aku. Apa yang terjadi? Anak muda ini sedih dan pergi. Ya, Tuhan bilang itu betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dibanding seekor unta masuk ke lubang jarum. Dan Tuhan bilang itulah manusia. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dia belum merdeka benar-benar. Orang yang sudah merasakan aroma kerajaan surga, dia merdeka banget. Dia sangat-sangat merdeka. Ya, dan bahkan saya dalam prinsip pelayanan gereja, saya bilang gereja harus habis untuk umatnya. Kadang-kadang gereja surplus, kaya raya, tapi jemaatnya susahnya minta ampun. Gereja sendiri terikat dan tidak merdeka. Ya kan? Ada gereja punya omset triliun, tapi jemaatnya bayar SPP anaknya nggak bisa. Ya apa arti hadirnya gereja itu? Siapa yang diuntungkan di situ? Gereja sendiri pun terjebak dan terikat. Tidak merdeka. Lepas itu. Kalau memang udah habis, gereja harus habis asetnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat jemaatnya, buat umat Tuhan. Berikan yang terbaik. Sama kita hamba Tuhan juga. Jangan sampai sesuatu mengikat kita sehingga kita tidak maksimal memberikan pelayanan kepada orang-orang yang kita temui. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang diperbudak oleh sesuatu, ya kan? Tidak merdeka. Tapi saya yakin di sini enggak. Ya, mau berangkat keluar bagaimana kehendak istri? Iya kan? Kehendak istri bagaimana? Artinya dia tidak merdeka gitu kan. Nah, bukan bagaimana kehendak Tuhan lagi. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua ini harus hati-hati, termasuk saya sendiri, bahwa kita hidup dalam ranjau-ranjau dosa. Roh Kudus itu memberikan sinyal, alarm. Ketika kita hendak menuju ke tempat yang tidak baik. Kalau kita benar-benar pasrah dalam tuntunan roh, dia akan kasih tahu, jangan ke situ. Tapi dengan hikmat Tuhan dia akan kasih tahu. Langkah kita akan berat ke situ, akan sulit kita untuk menuju ke situ, dan seperti terhalang untuk menuju ke situ. Dan dia akan mencegah kita menuju ke tempat-tempat yang memang tidak baik, yang akan berdampak buruk kepada kita. Roh Kudus itu memberikan alarm, memberikan sinyal. Hidup dalam tuntunan roh itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi setiap hari kita berperang. Kita berperang melawan keinginan daging dan keinginan roh itu akan sangat tarik-menarik. Sangat tarik-menarik. Nah, selanjutnya kita lihat dalam Galatia 5 tadi, terakhir ya, saya tidak panjang-panjang tadi, tidak berpanjang-panjangkan.
Tidak panjang-panjang, Galatia 5 tadi. Ya, baik. Ini yang terakhir. Saya akan baca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penceritaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi memang berat sekali Bapak Ibu. Untuk melawan itu sangat berat sekali. Kadang-kadang kita berusaha untuk jadi baik, terlihat baik. Tetapi kalau dengan upaya manusia, maka Bapak Ibu sangat-sangat tidak maksimal. Nanti sebentar juga akan luntur lagi. Tetapi kalau kita hidup dalam penyerahan diri kepada tuntunan roh, maka kekuatan untuk melawan keinginan daging itu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Allah akan memberikan itu kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah Saudara, berperang melawan roh ini di dalam diri kita sangat tidak mudah. Kalau melawan kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu, melawan kuasa kegelapan, saya yakin kita semua ini diberikan otoritas. Saya sangat yakin setiap hamba Tuhan itu pasti punya kuasa, punya power yang Tuhan kasih. Ya, dalam Matius 28 kan? Nah, itu Tuhan sudah berikan itu kepada kita semua. Ya, melawan kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk roh-roh yang mengikat orang, saya yakin hamba Tuhan berdoa pasti roh itu akan pergi dari orang itu. Roh yang mengikat orang, dia kerasukan dan lain-lain, itu pasti mudah. Tetapi melawan keinginan daging di dalam diri kita, itu sangat tidak mudah. Itulah sebabnya kita butuh kebersamaan supaya roh kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, supaya kita seorang hamba Tuhan yang hebat, dia tidak saja hebat sendiri, tetapi ada orang-orang sekitarnya yang mendoakan dia supaya dia tetap di dalam cengkeraman Roh Kudus, supaya jangan salah langkah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melawan roh yang menguasai orang dalam bentuk kerasukan, roh-roh kuasa jahat itu tidak terlalu sulit, ya. Tapi dalam diri kita ini yang paling sulit, paling susah sekali dalam kepala kita. Itulah sebabnya iblis itu gampang, dia punya target adalah para pemimpin. Kalau pemimpin itu dia sudah bisa pengaruhi di dalam roh dan pemimpin itu sudah salah dalam cara berpikirnya, maka yang akan mengikuti dia ribuan orang ke bawahnya itu akan hancur. Dan ini sulit. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, ya, kita harus mempunyai pikiran Kristus. Harus mempunyai pikiran Kristus. Nah, Bapak Ibu, yang terkait dengan kuasa kegelapan dan pekerjaan roh, saya sedikit saksikan kemarin. Ya, memang ini ada sedikit berbeda dengan materi, tetapi saya mau saksikan untuk menguatkan kita semua bahwa setiap hamba Tuhan itu terpanggil dan dia punya kuasa. Bapak Ibu, saya sendiri tidak begitu pede, ya, bukan tidak yakin sama kuasa Tuhan, tapi tidak begitu pede untuk melayani pelepasan.
orang yang terikat oleh roh jahat. Saya tidak begitu pede. Dan satu ketika minggu lalu saya kontak teman saya, Pak Mingguan tahu namanya, yang biasa untuk usir-usir kuasa kegelapan, tahu ya, kawan kita yang tinggal di kota gitu. Andra Kirana. Iya, saya panggil beliau, saya bilang, pastor lagi, saya bilang, hambanya, ini ada orang namanya Stephen, belakangnya nggak usah saya sebut, dia terikat kuasa kegelapan sudah lama sekali. Dan informasi dari keluarganya bahwa sudah 7 hamba Tuhan yang mendoakan dia, 3 mati. 3 mati, 4 menyerah. Jadi saudara, saya mau kasih tahu bahwa roh itu luar biasa. Dia bukan saja berkuasa, dia bukan saja menuntun kita untuk hidup benar dalam mencegah kita dari pelanggaran dosa, tetapi dia juga kekuatan yang luar biasa. Lalu hambanya ini berpuasa, berapa hari gitu berpuasa. Lalu malam saya datang ke Bojong, saya doakan, menyembah Tuhan, berdoa di situ. Saya ambil air, ada semprotan, saya doakan dan saya semprotlah di bangku-bangku yang ada. Kami siap. Kami siap. Dan saya sampaikan sama keluarganya, kalau hamba Tuhan yang mati itu memang sudah waktunya, kuotanya selesai. Habis dia. Tuhan panggil pulang, ya kan? Ya puji Tuhan, Tuhan panggil dia pulang kan. Firman Tuhan bilang lebih baik orang yang mati sejak sekarang kan, daripada nanti gitu kan. Dia mengalami penganiayaan. Nah, akhirnya kami tunggu mereka datang. Ibadah mulai jam 9. Ketika kita lagi tunggu-tunggu sementara ibadah, rupanya mereka muter-muter, dia nggak berani datang gitu. Artinya dia sudah melihat ya, bahwa waduh, ini kalau sampai ke sana ini dia bisa dicengkeram, iblis nggak mau supaya kita tarik dia ke dalam kuasa Tuhan. Iblis bawa dia balik. Mereka putar, tidak jadi ke gereja Bojong. Mereka putar balik. Kira-kira 1-2 jam kemudian itu tiba-tiba orangnya koma dan dibawa ke rumah sakit. Yang terikat kuasa kegelapan ini. Lalu kami, kawan kita Pak Chandra ini nggak jadi doakan, sudah beliau pulang. Oke, Pak Chandra kita janjian aja lagi. Nah tetapi ketika kami pergi beribadah di Bintaro, di jemaat di Bintaro, di sana cukup besar, jemaatnya itu lebih kurang ada 100 orang, di salah satu cabang kami di sana. Dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, pengumuman rencana KKR di Cipanas, dan kemudian sekaligus doa syafaat. Pada saat doa syafaat saya minta jemaat kita semua satu dalam doa, dan mari kita dukung nama itu. Saya sebut nama itu, lalu kita nyanyi Allah kuasa melakukan segala perkara, dan kita mulai mendoakan dia. Nah saya rekam, saat doa itu saya rekam. Saya rekam dan saya perdengarkan, kirim kepada keluarganya dan perdengarkan kepada dia. Apa yang terjadi? Ketika dia mendengar doa itu, terjadi perang roh. Roh iblis mengangkat dia dan dibanting tinggi-tinggi, melayang begitu dan jatuh muntah darah. Dan seketika putus nafas, mati. Lalu saya bilang begini, saya bilang, roh di dalam diri saya, ada kuasa Allah yang dahsyat dalam rohnya. Saya bilang, tidak ada selai rambut pun hamba Tuhan jatuh kalau Tuhan tidak kehendaki. Dan saya ajak jemaat berdoa, kita thanking dalam nama Yesus. Dan ada satu ibu yang memang bisa berhubungan dengan roh dia, Tuhan kasih karunia itu, dan dia menjadi media berperang melawan roh itu. Jadi kami semua berdoa, 100 orang itu kita berdoa dan kita thanking dalam nama Yesus. Kira-kira sekian jam kemudian dia hidup kembali. Luar biasa. Artinya saya mau bilang bahwa setiap hamba Tuhan harus yakin bahwa dalam dirinya itu ada roh Tuhan yang bekerja sangat luar biasa dahsyat. Enggak harus orang itu seperti, ya maaf, Babe Chandra Kirana ya. Tidak harus. Semua kita diberikan kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ada roh Allah dalam diri dia. Yang menuntun dia menghindari dosa, melawan dosa, menguatkan dia menghadapi godaan, cobaan, ujian, dan lain-lain. Dan juga memberikan kekuatan untuk melawan kuasa kegelapan. Luar biasa, dan orang itu pulih sampai sekarang ini. Tetapi ada 2 hamba Tuhan, 2 anak Tuhan yang mengatakan bahwa roh yang menghinggapi dia adalah namanya legion. Artinya yang sama ketika Yesus mengusir
roh dari seorang di Gerasa yang kemudian dilemparkan kepada babi-babi. Dan luar biasa, saya mau katakan, saya tadinya pikir, wah, passion saya itu hanya untuk penataan organisasi. Tapi ketika itu terjadi, saya yakin dengan roh Tuhan. Saya yakin bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Dia berkuasa. Maka setiap orang yang hidup dalam tuntunan roh itu, dia punya power, otoritas. Dia punya kuasa. Dia punya pengaruh kepada sekitarnya. Nah, ini para hamba Tuhan, jangan lagi menghindar kalau ada yang datang, wah, panggil yang khusus punya karunia. No, thinking. Dan saya buktikan itu. Luar biasa. Kagumnya saya sama roh Tuhan itu luar biasa. Cara kerja. Saya kagum banget tuh. Kagum banget. Dan orang itu, cuma memang efeknya, karena dia sudah terikat lama, Bapak Ibu, dia itu si anak muda itu, tiba-tiba kami ada di sini, di Cengkareng, misalnya saya sama dia lagi Cengkareng, tiba-tiba dia keluar ke depan, tahu-tahu kita dengar kabar ada yang ketemu dia di Jogja. Itu bayangkan loh. Ratusan kilometer tuh dia bisa menghilang. Nggak main-main yang kemarin tuh. Memang jujur, ada beberapa di antara jemaat kami dan pelayan kami yang sakit habis doa itu. Jadi dia punya impact balik itu, kita memang kalau nggak kuat juga, memang ada sedikit pengaruh. Tetapi tidak akan menggoncangkan anak Tuhan. Tidak tergeletaklah anak Tuhan itu. Segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Jadi itu puji Tuhan. Jadi itu kan berbicara tentang roh di dalam diri kita. Kalau roh yang lain yang berlebih dominan, maka ya tentu ini juga akan ya membuat seorang hamba Tuhan ragu-ragu untuk melayani kuasa-kuasa kegelapan. Mari pastikan saudara, Roh Kudus itu sudah 2023 tahun yang lalu dicurahkan, tetapi masalahnya kita mau gunakan atau tidak. Masalahnya kita libatkan dia atau tidak. Kita berikan peranan yang besar bagi Roh Kudus itu atau tidak. Itu jadi masalah buat kita semua. Dan termasuk untuk saya sendiri. Saya juga belajar. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Dan saya percaya ini hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Saya yakin bahwa dalam diri kita semua, Bapak Ibu semua, sama dengan orang yang punya passion di situ juga. Ketika bertindak dengan iman dan yakin bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, ada penuntun kita, ada benteng kita. Roh itu benteng bagi kita. Maka dia akan memberikan kepada kita otoritas atau kuasa. Jadi puji nama Tuhan. Saya terima kasih Pak Mingguan sudah memberikan kesempatan buat saya. Mungkin saya nggak masuk dalam diskusi karena sedikit saya ikuti, tapi kalau tiba-tiba saya keluar, saya mohon maaf. Nanti dilanjutkan sama teman yang lain. Karena saya ada 1-2 kegiatan, tapi saya nanti ikuti sebentar. Jadi puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita yakin kita punya Roh Kudus yang hebat. Roh Kudus yang luar biasa. Yesus sudah naik ke surga dan dia berkata, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Ya, kadang-kadang kita nggak pernah pakai roh itu. Padahal Tuhan sudah kasih dan ada dalam diri kita. Dia akan berdiam di tengah-tengah kamu. Luar biasa sekali. Kurang apa orang Kristen ini? Kurang apa hamba-hamba Tuhan ini? Otoritas yang dahsyat sekali. Dan ini harus kita mulai fungsikan dia di dalam diri kita. Lebih mengandalkan dia. Lebih menjadikan dia sebagai kapten, sebagai penuntun. Biarlah dia di depan, menuntun kita, supaya langkah kita jangan sampai salah. Dan ini juga saya belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam keadaan, tantangan, pencobaan, dan goncangan-goncangan dalam pelayanan, keluarga, dan lain-lain. Kadang-kadang kita terpengaruh, tergoda untuk menggunakan kemampuan kita dibanding kita hidup dalam tuntunan roh. Atau ya dalam masalah itu kadang-kadang kita terpancing emosi dan hendak ya menunjukkan kemanusiaan kita. Tetapi ketika kita tenangkan diri sebentar dan berdoa, Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan saya. Jangan sampai saya dikuasai oleh amarah saya, emosi saya, dan lain-lain. Nah, saya belajar itu sangat-sangat dalam Bapak Ibu. Sebab saya sendiri orang yang memang juga keras dalam karakter, ya, dalam temperamen juga keras, tapi puji nama Tuhan. Sekarang ini, ya, Roh Kudus melembutkan saya, dan ketika ada konflik, bukan berarti tidak ada konflik, bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi ketika ada masalah, saya lebih memilih mengalah. Jika saya mengalah itu mendamaikan semua orang yang berpihak dalam masalah yang saya hadapi, saya akan memilih mengalah saja. Tuhan kuatkan aku untuk bisa mengalah. Kalau memang Tuhan bilang harus sampaikan sesuatu kebenaran, saya sampaikan. Tapi kalau Tuhan bilang diam, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Dia akan melembutkan semuanya.
Dia akan melembutkan semua hati, dia akan menenangkan semua hati. Kita harus yakin dan harus pede. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Gembala dan hamba-hambanya di sini yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Saya berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Allah Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam hikmat dan kepandaian dan juga kata-kata. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, hamba sangat-sangat kecil dan tidak ada apa-apa di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang menuntun hamba, Tuhanlah andalan hamba, dan Roh Kudus adalah figur yang hamba kagumi. Terima kasih atas tuntunan-Mu. Biarlah Engkau berbicara lebih lanjut dalam hati kami, dalam kuasa Roh-Mu, memberikan pengertian-pengertian yang baru, supaya kami terus makin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Pak Gembala, Pak Mingguan. Ya, terima kasih hambanya, luar biasa ya. Memang kita ini harus dipimpin oleh Roh, tentunya Roh Kudus, Roh Allah ya, dalam setiap kehidupan kita ya. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa hidup ya. Kita nggak akan bisa ditolong ya dalam segala situasi, kondisi, masalah apapun ya. Ada sebuah lagu kan, Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Lalu kita katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Ya, kuasa Allah itu Maha Tinggi loh. Ya, jadi jangan pernah merasa nggak pede ya, nggak punya apa itu maksudnya PDKT gitu ya. Kita nggak percaya diri gitu ya. Kayak seperti dulu ya. Saya kalau khotbah itu dulu waktu pertama saya kesaksian, terus setelah saya khotbah firman Tuhan itu deg-degannya, jantungnya mau copot ya. Takut ya, takut salah, takut orang jadi ketawa ya. Waduh. Tapi Tuhan mau pakai orang yang berani ya, benar-benar pede ya, percaya diri bahwa Tuhan Roh Kudusnya memimpin kita. Amin ya. Nggak ada kata nggak bisa melayani Tuhan ya, apalagi kalau kita sudah dikasih predikat kita hamba Tuhan, kita harus lakukan itu. Amin ya. Kita harus benar-benar menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga orang diberkati, sehingga orang boleh berbalik kepada Tuhan dan percaya penuh, dan Dia akan memimpin setiap kita jadi orang yang kuat, yang teguh di dalam iman kita percaya kepada Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi Pendeta Daniel Lukna, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Istri juga kedua anaknya ya, semuanya diberkati. Semuanya pasti akan ditambah-tambah jiwa yang baru. Itu gereja yang di Tangerang itu yang tempo hari saya datang sama Bapak ya? Iya betul, itu mereka sudah sepakat untuk bangun satu jemaat di situ dan sudah ibadah kedua kemarin. Oh, tempatnya di mana tuh Pak? Di salah satu rumah di situ, kita belum ada mimbar, belum ada musik, belum ada apa-apa. Oh. Tapi puji Tuhannya, hambanya Pak Mingguan, itu mereka sudah banyak yang dia masuk Muslim dan Buddha. Ketika saya sampai ke sana, puji Tuhan mereka kembali semua. Amin. Mereka kembali semua, puji Tuhan. Jadi kita sudah rutin beribadah sudah 2 kali. Tetapi ada di sebelumnya itu ada 2 orang tua yang meninggal di situ. Kita total dengan ibadah penghiburan dan ibadah pemakaman itu sudah belasan kali ibadah di situ, khotbah di situ. Kita bikin tenda dan kita bikin ibadah besar di situ. Tetapi sekarang karena sudah selesai, kita masuk ke dalam rumah. Jadi duduknya di lantai semua, Be. Oh, nanti saya bisa konfirmasi dengan Pak Timi Setiawan, dia banyak teman tuh di Tangerang ya. Oh iya, siap. Di Blok Tolang alamatnya Dr. Cecep Kurniawan. Sebelum Panarup ada sebelah kanan.
Dari Ya, dokter Cecep tinggal masuk ke dalam aja itu udah tahu itu pasti itu. Tahu saya Pak Daniel, saya tahu Siap. itu. Dokter Oh iya, bagus itu. Blok Tolang, Itu iya kan betul. dekat GBI Pasar Baru tuh. Ya betul. Dan puji Tuhan itu lingkungan terima ibadah mau rame kayak gimana situ sudah diterima. Tinggal masalah kita punya gedung sama ya kalau belum gedung paling enggak apa namanya kursi bangku sama apalah mimbar musik lah kayak gitu. Tapi puji Tuhan sudah mereka komitmen sudah 2 kali ibadah dan minggu depan ada dilayani oleh satu anak Tuhan juga dan makin banyak mereka yang nanti akan bergabung dan mereka sudah karena pernikahannya dan lain-lain masuk ke seberang pindah keyakinan tapi mereka balik lagi puji Tuhan balik lagi mau dan mereka setia beribadah lagi. Waduh, saya bilang puji Tuhan ini jiwa-jiwa yang kembali yang tadinya udah hilang gitu. Puji Tuhan. BTW mohon maaf. Ya. Saya matiin dulu, saya di pom bensin ntar sinyal lagi Pak Komingguan ya. Oh ya. Oke. Pak Timi, nanti saya koordinasi sama Pak Timi ya. Ya, Terus saya keluar masuk lagi, saya keluar dulu, harus nggak Ya, bawa sip. handphone. Hati-hati di jalan. Siap. Terima kasih Pak Timi. Ya, makasih yang banyak. Pendeta Daniel Lufna, nanti saya koordinasi ya dengan Pak Timi ya. Iya, siap. Baik. Tempat ya, karena dia banyak teman di sana ya, banyak Oh iya. showroom mobil ya. Saya rasa Oh iya, betul. mereka juga Di jalan gang masuk tuh ada satu showroom mobil, ada. ya banyak kenalan Pak Timi di situ. Ya, siap. Jadi, mana tahu ada yang mau berbuka hati ya. Iya. Untuk dipakai ibadah tempatnya ya, karena tempatnya besar-besar. Udah pada saya juga udah pernah dikenalin ya. Ya, udah. Babe dulu waktu survei masih Babe mingguan ikut mendoakan di sana. Iya, puji Tuhan. Hasil doa tuh, Be. Kita doa aja ya. Ya, siap. Tuhan Yesus pasti buka jalan, Pak. Kalau Tuhan Yesus yang buka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Amin. Amin. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih yang banyak. Terima kasih. Boleh tampilkan untuk ibadah besok. Ibadah besok kita akan dilayani oleh Bapak Matthew ya. Asli dari Melbourne, dari Aussie ya. Ini orang Malaysia. Jadi ya akan melayani kita besok dan juga translate-nya dari Bali itu, Ibu Leni Santoso ya. Jadi jangan kita lewatkan besok ibadahnya ya. Jadi bahasa Inggris tapi ditranslate bahasa Indonesia ya. Hambanya ini akan juga ke Jakarta nanti. Dia akan bertemu juga sama kami orang ya. Saya bisa berkenalan ya. Hamba Tuhan ini udah usia 72 tahun. Luar biasa ya. Dia mau melayani kita ya. Saat ini dia ada di Malang. Tapi awal bulan dia ada di Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Sutarjo untuk naikkan satu pujian sebelum Bu Biona bisa doa syafaat. Bu Biona masih ada? Ya, silakan Pak Sutarjo. Tanggapi firman Tuhan dengan angkat pujian. Suaranya belum dibuka Pak Sutarjo. Silakan Pak Sutarjo. Bisa buka dari host kali Pak Joni. Nggak bisa, Bu. Itu mungkin linknya lagi keganggu tuh, Pak Sutarjo. Ya, kelihatannya linknya tuh. Soalnya nggak bergerak. Boleh langsung Bu Biona doa syafaat aja langsung. Ya, haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Dani selalu. Terima kasih Bu Pendeta. Oh, belum pendeta Pak. Tuhan Yesus berkati melimpah-limpah. Administrasinya belum, fungsinya sudah Bu. Ya. Haleluya. Sudah bisa dengar ya suara saya? Oh iya, silakan. Kita tanggapi firman Tuhan dengan mengangkat pujian, ya Roh Kudus yang membangkitkan. Ya Roh Kudus yang membangkitkan, turunkan kuasa-Mu.
Bangkitkan kasih-Ku yang padam, turunkan kuasa-Mu, agar ku sanggup menyaksikan kasih-Mu yang tak terkirakan, sehingga masyhurlah nama-Mu. Turunkan kuasa-Mu. Ya Roh Kudus yang membangkitkan, turunkan kuasa-Mu. Bangkitkan kasih-Ku yang padam, turunkan kuasa-Mu, agar ku sanggup menyaksikan kasih-Mu yang tak terkirakan, sehingga masyhurlah nama-Mu. Turunkan kuasa-Mu. Silakan hambanya Ibu Biana untuk doa syafaat. Terima kasih Bapak Sutarjo, Tuhan Yesus memberkati selalu pelayanannya juga keluarga tercinta. Amin. Juga Bapak Daniel, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga tercinta. Amin. Mari, haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan tentunya kami ucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan, Engkau yang maha baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, untuk ibadah yang indah ya Tuhan yang boleh kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk cuaca yang cerah, juga sinyal yang bagus Tuhan berikan untuk kami, kesehatan, sukacita, damai sejahtera melimpah-limpah atas hidup kami. Kami ucap syukur, kami percaya Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau akan selalu ada buat kami, karena Engkaulah pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu juga yang telah Kau hantarkan ke tengah-tengah kami, Bapak Pendeta Daniel. Tuhan, terima kasih untuk firman yang tabur pada hari ini. Setelah firman itu boleh menjadi kekuatan untuk setiap kami. Dari anak-anak Tuhan, setiap usaha terlebih pelayanannya Tuhan. Tuhan yang menjaga keluar masuknya, apapun yang hamba-Mu Tuhan sedang rencanakan dalam hidupnya, biarlah kiranya Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu berdoa juga untuk family ministry, bless Tuhan ibadah kami ini, ibadah Zoom ini Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat untuk ibadah-ibadah yang lain yang boleh dibuka secara online maupun saya Tuhan, selalu Tuhan ya Tuhan. Dan biarlah terus boleh jaya. Di dalam nama Yesus, kami serahkan family ministry hanya ke dalam tangan Tuhan sampai selama-lamanya. Kami juga selalu berdoa untuk kedua Tuhan Gembala kami yang kami kasihi dan kami cintai, Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra. Tuhan Yesus selalu pelihara mereka berdua, beserta istri, anak-anak, cucu-cucu, juga usaha, terlebih pelayanan mereka ya Bapak, Engkau berkati selalu ya Tuhan. Kami serahkan kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, apapun yang mereka rencanakan, Tuhan perhitungkan setiap mereka Tuhan, pelayanan yang mereka lakukan itu Tuhan senantiasa bless, memberkati dan memelihara dan melindungi dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus hamba percaya, hamba juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang hadir pada saat ini ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir di ibadah Zoom Family Ministry pada hari ini. Kami yang mungkin datang dalam pergumulan ataupun sakit penyakit, dalam nama Yesus Bapak, Engkau sudah tolong kami, Engkau sudah berikan jalan keluar, dan bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan setiap kami yang saat ini mungkin sedang dalam kelemahan tubuh Bapak. Dalam nama Yesus kami percaya. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Derikson yang juga selalu setia untuk membantu Tuhan secara teknis Tuhan, untuk record atau hal yang lainnya Tuhan di dalam berjalannya family ministry ini. Tuhan Kau berkati Bapak Derikson beserta istri, anak-anak juga anak didiknya, juga pelayanannya Tuhan, bless Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati Tuhan juga selalu ya Tuhan. Biarlah Tuhan dijauhkan daripada bencana Tuhan, bencana alam atau bencana apapun Tuhan, bukan negara-negara yang ada di muka bumi ini, biarlah semuanya boleh baik ya Bapak, semuanya boleh bersahabat ya Tuhan, semua boleh damai Bapak, dijauhkan dari peperangan. Terima kasih juga untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang megang kebenaran-Mu pastinya ya Tuhan, yang tidak hanya melayani, yang tidak hanya melakukan pelayanan di kota-kota, tapi juga di desa-desa Tuhan, mungkin di hutan ya Tuhan, we never knows, mungkin di gua-gua Tuhan, yang bawa keluarga mereka ataupun meninggalkan keluarga mereka. Tuhan berkati mereka, cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Thank you Lord Jesus, juga berkati Tuhan mereka yang kekurangan daripada kami ya Bapak, siapapun mereka
Lebih mereka Tuhan yang terkena busung lapar ya Tuhan, tidak hanya di Indonesia Tuhan, mungkin di Ethiopia, Afrika ataupun negara lain Bapak, berkati mereka semua, cukupkan kebutuhan hidup mereka. Anak-Mu yang memang kami merasa cukup bahkan berkelebihan Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk mereka yang sungguh-sungguh kekurangan daripada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin beserta jajarannya dalam memimpin bangsa negara kami ya Tuhan. Beri kekuatan, juga roh takut akan Kau ya Tuhan dalam memimpin bangsa kami ini boleh berhasil tuh dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami percaya ketika kami berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh tersungkur di bawah kaki Tuhan, Kau Allah Maha mendengar, Maha menjawab dan Maha merespon. Sama Bapa, Putra dan Roh Kudus hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan sembuhkan secara sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan apapun yang dilakukan Bapak Ibu, anak mantu cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.